Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa barik ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesra Kota Madiun, yang tadi saya tanya-tanya sama seperti Bapak Wali Kota kita, benar-benar ASN dari bawah, dari lurah, dari camat sampai menjadi Kepala Dinas Kesra Kota Madiun. Mudah-mudahan seperti Bapak Wali Kota kita dari bawah, demikianlah pula Madiun itu punya pimpinan-pimpinan yang belajar, bergerak dan berkontribusi dari bawah dan memimpin dengan baik nanti insya Allah di masa-masa yang saya hormati para pimpinan Yayasan Bakti Ibu, Bapak Bambang Suito, Ustadz Selamat, serta Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Izinkanlah pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa di saat-saat kita hendak memasuki Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, kita sedang berhadapan dengan sebuah tantangan besar. Suka tidak suka, dibicarakan tidak dibicarakan, kekokohan keluarga kita ini akan diuji. Salah satunya adalah mungkin kita mendengar kabar soal pemilu ditunda, jabatan presiden 3 periode dan segala macam. Tapi juga hal yang sama, sebagian orang akan mendengar kasus atau bukan kasus, sudah menjadi gaya hidup, yaitu child free. Child free itu, child itu anak, free itu tidak punya, atau gaya hidup di mana orang yang sudah resmi sebagai suami istri memilih untuk tidak punya anak setelah mereka menikah. Alasannya anak-anak itu membutuhkan pendidikan yang bagus, ketersediaan dana yang cukup bagi pendidikan daripada tidak terpenuhi dengan bagus, maka kami lebih memilih untuk tidak memiliki anak. Itu ada. Kekokohan keluarga kita ini akan menjadi ujian buat kita orang tua, karena anak-anak kita semestinya jauh lebih baik dari kita semuanya sebagai ayah dan ibunya. Kalau sampai anak kita sama bahkan lebih buruk dibandingkan kita, tentu kita tidak dinilai berhasil dalam mendidik anak kita. Tentu saja ukuran baik dan buruknya akan kita lihat. Boleh digeser teman-teman operator. Keluarga yang kokoh itu seperti apakah Bapak sekalian? Oke. Nah, yang pertama ukuran kekokohan keluarga, boleh terus. Kekokohan keluarga itu pertama adalah kokoh imannya. Keluarga itu menjadi kokoh kalau anggota-anggotanya adalah memiliki kekokohan keyakinan. Yang Bapak-Ibu sekalian, iman itu menjadi penting bagi orang-orang yang ada di dalamnya, bagi anak, suami, istri, ketika masing-masing itu menghadapi tantangan-tantangan kehidupannya masing-masing. Anak-anak kita misalnya, setelah lulus dari sekolah bakti ibu, ketika dia memilih jurusan, memilih program studi dan segala macam, bukan hanya soal pintar dan tidak pintar, tetapi yang sering menentukan adalah kekuatan keyakinannya. Ya, atau ibu, umi, abi, saya mau kuliah ke ke Surabaya saja. Tapi ayah biunya bilang jangan ke Surabaya, nak, kalau bisa ke Jakarta. Enggak enak kalau ke Jakarta, jauh dari ibu ya. Saya tidak yakin bisa berhasil hidup di sana. Setidak-tidaknya jawaban itu sudah bisa membuat kita menilai sekuat mana keyakinan anak-anak kita itu dalam memisahkan dirinya dari ibu, jauh, terlalu jauh atau sangat jauh sekali akan menjadi ujian bagi kita semuanya. Tapi kekokohan keyakinan ini bukan hanya soal milih jurusan, tetapi terutama pada saat nanti anak-anak lulus dari studinya,
kemudian bekerja, lalu di pekerjaan itu anak-anak kita diperhadapkan dengan sumber-sumber penghasilan yang mulai tidak jelas, halal haramnya, baik buruknya, anak-anak itu dengan iman yang kuat itu akan menjadi anak-anak yang bisa memilih sendiri tanpa harus meminta pertimbangan dari ayah dan ibunya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengalaman unik. Tahun 99 saya ngisi training ke PT Badak di Bontang. Di situ ada sekolah Vidatra namanya, sekolah buat para pegawai. Dan ada kejadian menarik di sekolah Vidatra itu, kalau rekreasinya itu rata-rata ke luar negeri karena memang luar biasa sekolahnya. Biaya penuh dari perusahaan Badak yang memang duitnya besar. Nah, masalahnya ada sebuah kejadian pada waktu reaksinya tidak ke luar negeri, ke Jogja saja. Salah seorang anak itu mau buang air besar BAB. Ngambil keputusan itu dia harus nelpon dulu ke orang tuanya yang ada di Bontang. Bayangkan, hanya mau buang air besar untuk urusan yang sebenarnya sederhana. Mungkin situasinya tidak sederhana, tetapi yang mau dilakukan sederhana, buang air besar. Mungkin dia antara harus segera berangkat mengikuti tur ke sebuah tempat wisata, atau dia harus ini, nanti dia akan tidak bisa. Tapi dia harus nelpon dulu ibunya atau orang tuanya yang ada di Bontang. Nah, Bapak sekalian, satu itu. Faktanya anak-anak kita itu di sekolah dari jam 7, asumsinya jam 7 atau jam 8 sampai jam 4 sore. Selebihnya, sebagian besar jam-jam anak-anak kita bersama kita orang tuanya di rumah. Maka keluarga itu akan kokoh kalau kita orang tuanya menjaga agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat dan kokoh imannya. Yang kedua adalah kokoh ibadahnya. Saya ingin berharap Bapak Ibu sekalian jangan terlalu pusing, mohon maaf ya. Kalau nilai anak-anak kita itu 6, 7 tidak bergerak ke 8, 9, 10 dan segala macam. Sebab yang paling harus dipusingkan adalah kalau anak-anak itu tidak punya kekokohan ibadah, tidak punya ikatan yang kuat antara dia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal nilai mungkin anak kadang-kadang tidak cocok buku pelajarannya, tidak cocok situasi belajarnya, tidak cocok cara mengajarnya dan segala macam. Kecintaan kepada ilmu, prestasi ilmu itu bisa dimaksimalkan nanti pada saat-saat mungkin sudah SMP, SMA dan segala macam. Di TK, SD, bahkan mungkin SMP, kalaulah belum berhasil benar-benar mencapai prestasi ilmu, rapot ya, akademis yang maksimal, jangan terlalu dikhawatirkan. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan kalau anak-anak itu tidak kuat imannya, tidak kuat ibadahnya, dan yang ketiga adalah kalau anak-anak itu tidak punya rasa cinta mencari ilmu. Ya, rasa cinta mencari ilmu tidak harus matematika, tidak harus bahasa, tapi bisa juga sekaligus matematika dan bahasa. Ilmu bagi anak-anak kita sangat dibutuhkan. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah istilah dalam sosiologi yang bernama trivialism. Trivialism itu adalah kebiasaan sebagian orang yang menghabiskan sumber dayanya, waktu, pikiran, dan uangnya untuk hal-hal yang sekedar menghibur, tapi tidak bernilai memajukan hidupnya. Jadi orang duduk di taman di depan masjid ini, duduk dengan handphonenya, buka Facebook, IG, YouTube, dan yang dilihat belum tentu berdosa, dan mungkin tidak berdosa. Cuma tidak bernilai memajukan hidupnya, hanya sekedar menghibur, lihat iklan, lihat ini dan itu sebagian besar habis di hal-hal seperti itu kita. Kalau seperti itu, maka anak-anak kita tidak akan menjadi anak yang ilmunya akan bertambah. Kalau dia hanya sekedar menghabiskan hal-hal yang seperti itu. Oleh karenanya Bapak sekalian, yang ketiga harus kita jaga agar anak-anak itu menjadi anak yang kokoh ilmunya, tapi itu tidak mungkin kalau kita tidak menularinya. Yang keempat adalah kokoh amalnya. Artinya keluarga itu adalah keluarga yang kelihatan secara lahiriah sholat berjamaah di masjid, kelihatan rajin beribadah, berpuasa, berinfak, berzakat, kelihatan sekali. Karena kata Ibnu Athaillah, apa yang ada dalam hati manusia itu akan nampak ke permukaan. Kalau dibalik, apa yang nampak di permukaan itu pasti pantulan dari dalam hati manusia yang ada di dalamnya itu.
Jadi kalau kita nelpon, pakai telepon rumah, kemudian yang kita telepon itu, kita nelponnya habis sholat subuh, persis setelah zikir dan doa itu, kemudian Bapak sekalian yang ngangkat itu anaknya, kita curigai ayahnya dan ibunya pasti sedang tidur ya. Karena kalau bangun pasti ngangkat telepon itu kan. Dan itu kalau itu terjadi 3 kali kita nelpon, yang selalu nelpon itu anak-anaknya, bukan ayah dan ibunya, kita khawatir anak-anak ini akan kecewa karena ayah dan ibunya tidak segera beribadah sementara anaknya sudah bangun duluan, dan itu sangat tidak bagus. Yang berikutnya adalah kokoh karakternya. Nanti di belakang saya akan jelaskan Bapak sekalian, tetapi faktor terpenting kokohnya keluarga itu sangat ditentukan oleh orang tuanya. Boleh digeser slide-nya Bapak sekalian? Saya ingin mengajak Bapak sekalian untuk merenungkan kata-kata bijaksana ini. Nanti mohon slide-nya dibagikan ke wali murid. Nah Bapak sekalian, di slide yang saya tulis itu, sesungguh karena kesolehan seseorang, saya ulangi, sungguh karena kesolehan seseorang, Allah akan menjadikan soleh anaknya, Allah akan menjadikan soleh cucunya, Allah akan menjadikan soleh keluarganya dan orang-orang yang di sekitarnya. Saya ingin mengajak Bapak sekalian merenung. Jadi kalau saya ayah, ibu-ibu itu adalah ibu dari anak-anak kita. Kalau kita baik, maka mestinya anak saya ikut-ikutan baik. Mestinya keluarga besar saya menjadi baik. Sekarang kalau dibalik, kenapa Bapak sekalian, Ustadz, kami ini tidak kurang-kurang Ustadz menasihati anak kami agar sholat di masjid. Tapi kenapa tidak sholat ke masjid? Nah, saya curiga ayahnya. Karena perubahan pada anak itu tidak cukup dinasihatkan, tetapi cara mengajarkan kebaikan yang paling luar biasa adalah meneladankannya di hadapan anak-anak kita itu. Banyak orang tua mengeluh anaknya sudah dinasihati, diajak, tetapi tidak berubah. Karena anak itu adalah peniru sejati, terutama anak TK dan SD, bukan pendengar sejati. Sekali lagi, anak TK dan SD itu adalah peniru sejati, bukan pendengar sejati. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Sekali lagi, sungguh karena kesolehan seorang muslim, Allah akan mensolehkan keluarganya, anaknya, cucunya, orang-orang di sekitarnya karena kesolehan orang tua itu. Boleh dilanjutkan? Oleh karenanya Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, mari kita ukur, saya sebagai ayah, Bapak sebagai ayah juga dan ibu-ibu, apakah kita termasuk orang ini? Kata Rasulullah begini, saya bacakan terjemahnya. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang apabila kalian melihat dia itu, maka yang melihatnya itu langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat, yang melihat itu langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dia berbicara, maka yang mendengarkan pembicaraan dia itu termotivasi untuk berbuat kebaikan. Kalau dia berbuat kebaikan, maka orang yang melihat perbuatan baiknya itu tergerakkan untuk mengejar akhirat. Saya ambil contoh sederhana. Bapak sekalian pasti tidak lupa, waktu kita masih SMA dan SMP dulu, setiap hari Senin kita kan mesti upacara bendera. Biasanya guru-guru sekolah kita itu datang ke kelas menghalau para siswa ke upacara bendera. Itu rata-rata begitu. Saya waktu SMA tahun 87 itu punya guru agama namanya Pak Subhan. Kalau pas hari Senin waktunya upacara bendera, beliau hanya berdiri di pintu ruang guru. Jarak kelas kami dari ruang guru itu kira-kira 20 meter. Beliau hanya tersenyum sedikit saja. Itu tenaganya sudah cukup mengeluarkan teman-teman kami sekelas untuk masuk ke ruang upacara, ke lapangan upacara bendera. Kalau belum keluar semuanya, beliau maju satu langkah, senyumnya dilebarin sedikit. Itu tenaganya begitu dahsyat. Dan teman-teman keluar tidak dengan rasa jengkel, mereka keluar dengan rasa sungkan. Bisakah kita, misalnya bapak itu begitu melihat anaknya pagi hari belum sholat subuh, belum bangun ketika dengan adzan, ayah diam langsung ya bangun saya begitu. Cukup begitu saya sudah ini. Tidak perlu sini. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, tidak perlu begitu ya.
Kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik di antara kalian, begitu dilihat, orang yang melihat kalian itu langsung ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kalian berbicara, orang yang mendengarkan pembicaraan kalian itu langsung termotivasi untuk belajar sesuatu. Coba kita renungkan di bagian ini. Kenapa orang yang seperti ini, begitu ngomong, orang yang mendengarkan itu langsung ingin berbuat sesuatu? Karena orang yang ciri yang kedua ini, kata-katanya itu disehatkan, disusui oleh amal perbuatannya. Kalau bayi itu menjadi sehat karena disusui oleh air susu ibunya, kata-kata saya, kata-kata Bapak Ibu sekalian, ajakan dan nasihat kita itu akan saktinya luar biasa kalau kita mensehatkan, membuktikan lewat tindakan-tindakan kita sehari-hari. Ya. Pak Wali kita ngomong, jadilah wahai warga dan warga kota Madiun orang yang bersih, rapi, suka membaca, sekali ngomong pasti didengar. Kenapa? Karena orang seperti beliau sudah membuktikannya melalui karir panjangnya di birokrasi. Selama kita selalu membuktikan apa yang kita ucapkan, maka kemungkinan sekali ngomong, daya geraknya akan sangat menakjubkan. Ya. Bapak sekalian, cek saja. Kita sudah punya pengalaman, guru, SD, SMP, SMA, orang tua kita sendiri. Orang tua kita mungkin bukan jagoan berpidato, bukan jagoan berretorika, tapi sekali ngomong, nak ke masjid, udah cukup begitu, kita langsung ke masjid. Nah, orang tua yang baik itu, kata Rasulullah SAW, kalau dia berbicara, maka yang mendengarkan pembicaraan itu langsung termotivasi untuk berbuat kebaikan. Dan kalau dia berbuat kebaikan, maka yang melihatnya itu langsung ingin melakukan sesuatu yang bersifat ukhrawi, bersifat langgeng. Mertua saya, Bapak sekalian, tahun 2018, tinggal bersama saya setelah operasi tulang. Mertua saya itu sudah 70 tahun lebih. Beliau baca Al-Qur'annya, kata orang Jawa, geradul-geradul, terbata-bata. Belajar agama juga di usia senja. Tapi setiap hari saya menyaksikan sesuatu yang ajaib. 30 menit sebelum sholat 5 waktu masuk, beliau sudah selesai mandi. Dan 15 menit menjelang adzan dikumandangkan, beliau sudah pakai kopiah, pakai baju takwa, sarungan, ke jalan ke masjid. Menyaksikan laki-laki tua yang seperti itu, saya tergetar. Bisa enggak seperti itu? Bapak sekalian enggak perlu ngomong banyak. Setiap 30 menit menjelang duhur masuk, Bapak sekalian sudah siap dalam keadaan menuju masjid beribadah. Dan anak-anak kalau melihat kita begitu, enggak perlu omongan terlalu lama. Dia akan dengan cepat terpengaruh oleh kita semua. Kita lanjutkan. Bapak sekalian yang berbahagia, sekarang pertanyaannya, bagaimana keberkahan itu bisa diraih? Saya ingatkan, berkah itu artinya dua. Berkah itu artinya awet, yang kedua bertambah kebaikan. Jadi kalau orang dibilang hidupnya berkah, berarti hidupnya itu tubuhnya berkah, tubuhnya awet, hartanya awet, umurnya awet, ilmunya awet. Itu artinya berkah. Dan artinya yang kedua, berkah itu bertambah kebaikan. Artinya kalau dia hidupnya berkah, hidupnya itu selain awet fisiknya, awet ilmunya, awet hartanya, tetapi kebaikannya bertambah, manfaatnya bertambah banyak bagi orang yang lain. Nah, tetapi bagaimana keberkahan itu bisa diraih? Kata berkah itu sudah sering kita akrabi. Saya ingin mengajak Bapak merenung lebih dalam. Di dalam kitab suci kita Al-Quran, Bapak sekalian, boleh digeser. Dalam surah saya bacakan terjemahannya. Wahada kitabun, dan inilah kitab suci Al-Quran. Anzalnahu, kami turunkan, mubarakun, penuh berkah. Bapak sekalian tidak perlu mendongak saja, saya terjemahkan. Di surat ke-6 ayat 155, inilah kitab suci Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Penuh berkah berarti Al-Quran itu penuh dengan petunjuk yang kalau petunjuk itu diikuti, maka segala sesuatu yang Allah berikan pada kita akan awet terjaga. Kalau petunjuk itu tidak diikuti, maka segala sesuatu yang Allah berikan pada kita akan habis. Saya beri contoh. Saya dan Bapak sekalian di ruangan ini rata-rata usianya di rentang 35 sampai 55 di usia itu. Tetapi banyak orang di usia 35 sampai 55 itu sudah tidak awet badannya. Kenapa? Mohon maaf, satu, karena perutnya terlalu sering dimasuki minuman keras. Ya. Kalau kita berkelahi dengan minuman keras, maka cara paling cepat menjatuhkannya tinju saja perutnya. Karena perut orang yang suka meminum minuman keras itu sudah sangat lemah. Dia tidak awet.
kehilangan keberkahannya. Padahal agama mengatakan makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Tapi orang melebih-lebihkan apa yang masuk ke dalam badannya, ke dalam perutnya. Kalau Bapak sekalian pernah dengar istilah minuman oplosan, pernah dengar kan minuman oplosan? Sebagian minuman cokri, itu minuman oplosan itu campuran bir, spiritus, bodrek, autan. Yuk bayangkan, dengarkan itu. Dicampur jadi satu. Saya nggak percaya sebelum tetangga saya di Surabaya itu meninggal 6 bareng gara-gara mengkonsumsi minuman oplosan. Kalau hidup kita itu mau berkah, Al-Quran yang ada petunjuknya sangat banyak itu ikuti, maka yang Allah berikan kepada kita itu akan awet. Badan awet, pikiran awet, anak-anak awet, tidak rusak moralnya. Kenapa? Karena mengikuti apa yang dibimbing oleh Al-Quran. Bapak sekalian, kata Allah, penuh berkah, agar berkah didapat, fattabi'u, ikutilah Al-Quran itu. Itu satu. Tetapi Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan sindirannya ulama salaf ini dalam bahasa Arab. Mohon jenengan renungkan baik. Semoga Bapak sekalian semuanya tersinggung. Saya harap tersinggung. Ya. Saya sampaikan begini. Idza wajadta ghubaran ala mushafika, kalau engkau mendapati mushaf Al-Qur'anmu berdebu. Apa artinya kalau mushaf Al-Qur'an berdebu? Kalau engkau mendapati mushaf Al-Qur'anmu berdebu, fa'lam annal ghubara ala qalbika asyaddu wa aksaru. Pasti debu yang menempel di hatimu dan akan lebih banyak dan lebih tebal. Bapak sekalian, bagaimana kita akan mendapatkan berkah dari Al-Quran kalau Al-Qurannya tidak pernah kita buka? Saya ingin sebut 3 pahlawan nasional yang membanggakan kita. Pahlawan nasional yang pertama adalah Haji Omar Said Cokro Aminoto. Saya tulis dalam buku saya yang judulnya Menaklukkan Kerasnya Al-Quran, Menaklukkan Kerasnya Hidup dengan Al-Quran. Cokro Aminoto itu lulusan pesantren Tegalsari Ponorogo. Pesantren Tegalsari Ponorogo itu istimewanya adalah pesantren di mana seluruh santrinya ikut berperang dalam perang di Ponorogo. Bahkan pangeran di Ponorogo sendiri itu santri di Tegalsari Ponorogo itu. Cokro Aminoto adalah santri di Tegalsari. Istimewanya Cokro Aminoto pada tahun 1931 beliau sakit. Pada saat sedang istirahat di malam hari sakit, tiba-tiba beliau mengigau. Ngigaunya itu dengan cara dalam bentuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan setelah itu membaca Al-Quran dengan sangat fasih. Orang ngigau, takbir dan ngaji, itu ajaib. Yang sering orang ngigau itu kan berapa angsuran besok, berapa tagihannya, itu banyakkan hutang berarti. Nah Bapak sekalian, kenapa sampai seperti itu? Akhirnya anggota keluarganya yang menjaganya itu penasaran, dibangunkan, bangun. Ada apa? Kenapa kok bertakbir dan ngaji? Kata Cokro Aminoto, ada tamu. Tambah merinding orang. Loh, siapa yang datang? Yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini dimuat dalam sebuah buku yang berjudul Cokro Aminoto dari Santri Menuju Guru Bangsa. Buku tipis setebal kira-kira 200 halaman. Tapi kenapa Cokro rajin membaca Al-Quran sampai terbawa-bawa dalam igawanya? Karena beliau waktu itu memimpin organisasi Syarikat Islam. Anggotanya dari Aceh sampai Makassar itu 3 juta manusia. Penduduk Nusantara waktu itu menjelang tahun 45 jumlahnya 70 juta. Jadi 3 juta per 70 juta sudah sangat besar. Beliau membutuhkan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya agar beliau kuat memimpin sebagai seorang pemimpin organisasi. Tokoh pahlawan nasional yang kedua yang rajin membaca Al-Quran adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau ini kalau ngimami sholat subuh di pesantren Tebuireng, sholat subuhnya itu suka baca 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh. Saya doakan Bapak sekalian masjidnya seperti itu nanti semuanya. Ya. Kira-kira tambah banyak enggak jamaahnya? Saya yakin tambah banyak jamaahnya. Sebab yang jadi jamaahnya itu kakek-kakek, nenek-nenek semuanya. Alasannya enggak apa-apa Ustaz Arkom, kami nanti matinya mati husnul khotimah kalau mati berdiri gara-gara kelamaan mendengar Al-Quran. Tapi kenapa beliau itu sampai membaca Al-Quran 1 juz untuk 2 rakaat salat subuh? Beliau datang dari Mekah, bikin pesantren di Tebuireng. Tebuireng waktu itu tempatnya pelacuran, perjudian, dan segala kemaksiatan. Beliau lebih membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu Allah sebut dengan ruh. Kalau ruh manusia itu takut, gentar, maka sambungkanlah dengan ruh yang lain dengan sering-sering membaca Al-Quran. Dia akan dikuatkan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ragu anak-anak kita yang lulusan sekolah kita ini Bakti Ibu, kalau mereka hafal, apalagi hafal, rajin saja membaca Al-Quran, sudah cukup buat anak-anak kita untuk tidak kehilangan rasa percaya dirinya, takut,
Begitu mereka tidak percaya diri dan takut, mereka kita bisa minta baca Al-Quran yang banyak. Maka rohanimu, jiwamu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pahlawan nasional yang ketiga adalah Profesor Dr. Hamka, tokoh Muhammadiyah. Setiap hari beliau meluangkan waktu 5-6 jam membaca Al-Quran. Bahkan ketika ditahan di zaman presiden pertama di awal-awal itu, beliau dipenjara 2 tahun 4 bulan. Selama 2 tahun 4 bulan beliau itu menghatamkan Al-Quran 150 kali. Bayangkan. Oleh karenanya Bapak sekalian, saya ingin mengingatkan bagaimana kita mendapatkan berkah dari Al-Quran kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran. Dan kunci kedekatan yang pertama adalah membacanya sebanyak-banyaknya. Boleh digeser. Di dalam surat ke-38 ayat ke-29 Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Kitab yang aku turunkan kepada engkau Muhammad penuh berkah, tapi Allah minta agar ditadabburi. Jadi berkah itu akan kita dapatkan kalau kita mau mengerti terjemahan maksud dari Al-Quran. Bapak sekalian tentu tidak lupakan Raden Ajeng Kartini dari kabupaten mana? Jepara. Di tahun 1800-an di pendopo Kabupaten Jepara berlangsung pengajian. Yang ngisi bukan tokoh sembarangan. Yang ngisi adalah Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat. Mbah Kiai Muhammad Soleh Darat itu guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari dan guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ayah dari Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat bukan orang sembarangan juga. Ayahnya adalah Kiai Haji Umar. Kiai Haji Umar itu adalah tangan kanan Pangeran Diponegoro yang memimpin seluruh ulama yang berjuang bersama Diponegoro menghadapi Belanda. Selepas pengajian itu, Mbah Kiai Haji Muhammad Soleh Darat didekati. Kata Raden Ajeng Kartini, Mbah Kiai, kami ini orang-orang Jepara hanya bisa membaca Al-Quran. Tapi kami tidak tahu maksud dan isinya apa. Mohon Mbah Kiai berkenan menulis terjemahan Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Biar kami orang Jepara itu ngerti maksudnya dan tahu bagaimana berbuat dengan Al-Quranul Karim. Saya minta Bapak sekalian, mumpung kita mau masuk Ramadan dan akan 29-30 hari lagi kita bersama Ramadan. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Al-Quran dan keluarga kita menjadi kokoh, semakin akrablah dengan Al-Quran. Bukan hanya membacanya tetapi kemudian memahami maksudnya. Silakan dilanjutkan. Mana bagian itu? Nah, keluarga yang ini mohon izin ini sampul buku saya menaklukkan kerasnya hidup dengan Al-Quran. Keluarga yang kokoh itu satu bisa mengatasi problem personalnya. Kalau dia kokoh hubungannya dengan Al-Quran. Yang kedua, sanggup menghadapi hadangan kesulitan finansialnya. Mohon maaf saya cerita ini. Hampir sebulan setengah yang lalu saya ngisi acara seperti ini tapi kecil di Bojonegoro. Lalu kemudian seorang guru Al-Quran nanya ke saya di forum itu, Ustadz Arkom saya mau nanya, mohon sarannya juga. Saya ini waktu hendak menyerahkan uang gaji saya kepada istri saya yang hafidhoh, istri saya itu bilang begini, Ustadz loh kok cuma segini uangnya, dengan nada melo seperti itu. Saya tanya, Ustadz ngasih berapa ke istri? Sampai istri bilang, loh kok cuma segini uangnya? Saya ngasih 18 Ustadz. 18 juta Ustadz? Bukan Ustadz 1.800.000 kata. Saya lalu bisa milih, Ustadz tidak ada yang salah dengan Ustadz yang hafal Quran dan istri yang hafal Quran. Tetapi kondisi ekonomi Ustadz bisa diperbaiki dengan Al-Quranul Karim. Bukan berarti dengan baca Al-Baqarah dapat transferan 3,5 juta. Bukan berarti dengan baca Al-Waqiah dapat 750, enggak. Tetapi Al-Quran itu kalau dibaca, dipahami dan kita mengerjakan, Al-Quran itu akan mengubah keyakinan kita dari ragu-ragu menjadi optimis. Al-Quran akan mengajari kita bagaimana bekerja disiplin tepat waktu, melakukan sesuatu yang terbaik, mau bekerja keras, mau menghadapi kesulitan yang paling berat sekalipun dan tidak mundur dari kesulitan apapun. Saya ingin menegaskan bahwa kalau kita kokoh secara personal dengan Al-Quran hubungan kita, maka yang ketiga kita akan mampu memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita semua. Kalau kita kuat hubungannya dengan Al-Quranul Karim. Saya mohon maaf sekalian, agak lama, tahun 2014 saya ngisi training buat
santri tahfidz Quran di Jember. Habis itu di mana di Lumajang. Mana waktu di Lumajang itu pimpinan pondok tahfidznya bilang gini, sampai ngomong begini ke santri, kalian jangan nanti jadi penghafal Quran, pulang-pulang ke desa kalian hanya kerjanya ikut khataman Quran seharian, lalu kalian hanya dikasih uang 50.000 dan dapat berkat. Jangan itu saja yang kalian kerjakan dengan Al-Quranul Karim. Anak-anak kita di Bakti Ibu semuanya dikenalkan dengan Al-Quran kan? Saya yakin kalau Al-Quran itu dibaca sesering mungkin, dipahami, dan anak kita itu hidup dan membentuk dirinya dengan Al-Quran, dia akan berubah menjadi anak-anak yang bisa mengatasi problem personalnya, bisa memperbaiki keadaan sosial di kanan kirinya. Tetapi tidak dalam sehari, tidak langsung dalam seminggu, belum tentu sebulan, belum tentu setahun beres, tetapi secara bertahap akan bisa dihadapi dengan sangat bagus. Yang keempat, dia akan bisa maksimal berkontribusi, bersumbangsih pada kehidupan yang ada di sekitar. Bapak sekalian, oleh karenanya agar keberkahan itu ada, kunci pertamanya adalah berikan kesempatan kita membaca Al-Quran sebanyak-banyak. Boleh digeser. Nah, mohon maaf, kecil ya. Sesibuk apapun kita, Bapak sekalian, maka bacalah Al-Quran sebanyak-banyak. Mungkin aneh ya, Bapak sekalian yang sekarang bawa handphone, cek. Kalau ada Bapak sekalian yang handphonenya baterainya tinggal 1%, pasti Bapak sekalian sudah gelisah. Karena baterai handphone yang tinggal 1% itu tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi dan harus ditancapkan ke sumber listrik. Kalau ditancapkan dalam posisi tinggal 1%, tidak mungkin 10 menit langsung diambil karena tidak akan terisi dengan penuh. Kalau seorang ayah capek mencari nafkah, kecewa di kantor, tertekan di lingkungan, kemudian tidak dihargai oleh keluarganya, dimusuhi di mana-mana, itu mirip handphone yang baterainya sudah tinggal sedikit. Ayah yang seperti itu rohaninya butuh dicas, ya. Sekali lagi butuh dicas, butuh disambungkan dengan kekuatan rohani yang lain. Kekuatan yang lain apa itu? Al-Quran. Maka saya ingin mengatakan bahwa Bapak sekalian, kita membutuhkan Al-Quran membaca sebanyak-banyaknya, membutuhkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya agar rohani kita dilipat gandakan kekuatannya oleh Allah. Percaya tidak percaya, ngerti atau tidak ngerti terjemahnya, jenengan kalau baca Al-Quran 1 menit, 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam, rohani kita itu seperti kembali dibuat bertenaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita butuhkan. Saya nitip Bapak sekalian, kalau anak-anak kita tiba-tiba melembek kepribadiannya, lemah, minta nak baca Al-Quran. Baca Al-Quran lebih lama, karena rohani anak kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabut. Siap, oke. Sudah hampir siap. Bapak sekalian, mohon izin saya jeda dulu. Bapak Wali Kota kita mau datang, mudah-mudahan kedatangan dan kehadiran beliau akan semakin membuat acara kita ini penuh berkah. Saya yakin kita semuanya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan Bapak Dr. Andes Haji Maidi, SH MMMPD. Saya ingat-ingat betul, mudah-mudahan beliau sangat perhatian sekali kepada lembaga pendidikan yang seperti kita ada di dalamnya, mensupport secara luar biasa atas ikhtiar dan usaha seperti yang kita lakukan ini. Dan mari kita sambut beliau bersama-sama. Saya serahkan lagi pada Ustadz Jamingan. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.